Dan akhirnya mereka berpikir untuk membunuh Yusuf. Sebagaimana juga gambaran Yesus yang kemudian ahli-ahli Taurat, kemudian imam-imam besar, kemudian dengan orang-orang Roma itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus, ya. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap Yusuf dan menjualnya kepada keturunan Ismail. Mereka juga mengambil jubahnya Yusuf, mencelupkan ke dalam darah kambing, memperlihatkan kepada bapak mereka. Yakub melihat jubah yang berdarah itu, dia kemudian menangis begitu rupa, dia mengenakan kain kabung. Jadi bagi Yakub, Yusuf itu betul-betul sudah mati. Sama seperti Yesus yang juga sudah dilihat mati oleh bapaknya, ya. Namun sebenarnya ternyata kisahnya tidak berhenti di situ. Sama seperti kisah Yesus yang tidak berhenti sampai Yesus mati. Tetapi ada perjalanan dalam kematian Yesus hingga kebangkitannya, yang sebenarnya tidak banyak diketahui oleh orang. Tapi apa yang terjadi di antara kematian itu dengan kebangkitan itu. Yusuf dijual kepada Potifar, dan yang kemudian kita tahu kisahnya, kepada dia dituduhkan hal-hal yang tidak dia lakukan. Dia difitnah, dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Sama seperti kalau kita mau zoom, mau memperbesar, kalau kita mau melihat dengan kacamata yang pembesar itu, maka kita akan bisa melihat detail apa yang terjadi di dalam peristiwa salib dan penguburan ini. Dan itulah yang kita bisa melihatnya di dalam kisah ketika Yusuf ditaruh di dalam sel. Ya. Ada dua orang, ya, pegawai daripada Firaun, yaitu juru minum dan juga juru roti raja. Karena berbuat suatu kesalahan, mereka dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Lalu kemudian kedua orang ini, yaitu juru minum dan juru roti raja ini bermimpi. Ya, dan mereka menceritakan mimpi ini kepada Yusuf, dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi ini dan menyatakan kepada mereka apa yang menjadi arti daripada mimpi mereka. Kemudian Yusuf mengartikan arti daripada mimpi si juru minum ini. Katanya, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Nah, ini jadi ada pemulihan kepada juru minum ini. Lalu kemudian sekarang tibalah giliran daripada juru roti untuk bercerita tentang mimpinya. Lalu Yusuf mengartikan mimpi itu. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Jadi dia akan mati, dan inilah yang kemudian terjadi pada mereka. Ya, pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minum dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepada juru minuman itu dikembalikannya, jadi ada pemulihan di sini, ke dalam jabatannya, tetapi kepada juru roti itu digantungnya. Jadi ditinggikan juga, tetapi digantung, seperti yang disampaikan Yusuf kepada mereka. Ini yang terjadi. Jadi dalam hari yang ketiga, sama seperti Yesus yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Namun apa arti kebangkitan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga itu? Ada 2 peristiwa yang terjadi sebenarnya, ya. Yang satu ditinggikan, sejak dari salib itu dia ditinggikan. Kemudian yang terjadi dalam situ ada yang dieliminasi, ada yang dikuburkan, ada yang mati. Manusia yang lama, yang daging itu yang digantung, kemudian mati, ditinggalkan. Jadi ketika Yesus bangkit itu dia tidak bangkit dengan manusia yang pertama. Kita bisa melihat di sini bahwa di dalam kubur itu ada penanggalan manusia lama. Peristiwa yang sebenarnya memperlihatkan kepada kita Yesus yang sama, yang kemudian mati bagi manusia lama, Yesus yang sama ini pula yang kemudian bangkit sebagai manusia baru. Kemudian Yusuf diangkat menjadi Firaun, menjadi pemimpin di negeri Mesir itu. Dia tidak menggantikan Firaun yang sebelumnya,
tetapi ya sama-sama memerintah di situ. Dan ini sebenarnya gambaran bagaimana yang terjadi kepada Yesus ketika dia keluar kebangkitan itu. Dia dinobatkan sebagai raja. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata Yusuf tidak menggantikan Firaun yang ada. Sama seperti Yesus tidak pernah menjadi bapa, tidak pernah menggantikan bapa. Kita bisa melihat di sini ada gambaran akan adanya Yusuf dan adanya juga Firaun. Jadi ada bapa dan juga ada anak. Tetapi yang menjadi raja itu, penguasa yang ditempatkan bersama bapa itu adalah sang anak.